Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan UAS Praktikum Jaringan Komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dava Ditya Putra Elias dengan NIM 24105111150. Perkenalkan, nama saya Rizika Aprianto dengan NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Putri Kalisa Deviana dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Perkenalkan, nama saya Jaya Mutiara dengan akhiran NIM 153. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa praktikumnya, kami akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi menuntut jaringan komputer yang andal dan mudah dikelola, baik pada skala lokal atau LAN maupun luas WAN. Salah satu teknologi WAN yang umum digunakan adalah frame relay, yaitu jaringan packet switching yang memanfaatkan PVC dan DLCI untuk komunikasi data yang efisien. Di sisi LAN, teknologi switching layer 2 seperti VLAN, VTP, dan STP berperan penting dalam segmentasi jaringan, pengelolaan VLAN, dan pencegahan loop. Lalu, apa tujuan praktikum ini? Tujuan yang pertama adalah memahami konsep dan cara kerja frame relay. Lalu, melakukan konfigurasi frame relay pada router, memahami konsep VLAN, VTP, dan STP, mengimplementasikan VLAN, dan manajemen VLAN menggunakan VTP. Terakhir, mencegah loop jaringan dengan spanning tree protocol. Lalu apa itu frame relay? Frame relay itu teknologi WAN berbasis packet switching yang menyediakan koneksi efisien dan murah, yang menggunakan PVC sebagai jalur virtual dan DLCI sebagai identitas logis, yang dikelola dengan LMI untuk status koneksi yang umumnya dikonfigurasi melalui router dan digunakan sebelum digantikan MPLS atau VPN. Next. Lalu, VLAN atau virtual LAN. Nah, VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa broadcast domain dalam satu switch fisik untuk meningkatkan keamanan, kinerja, dan manajemen jaringan. Setiap VLAN memiliki ID dan perlu router atau layer 3 switch untuk saling terhubung. Lalu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Protokol Cisco untuk mengelola VLAN secara terpusat dalam satu domain. Ada 3 mode, yaitu mode server, client, dan transparent. Dan informasi VLAN dikirim melalui trunk untuk menjaga konsistensi konfigurasi. Lalu STP, Spanning Tree Protocol. Protokol layer 2 untuk mencegah loop pada jaringan switch redundan. Lalu memilih route bridge, menentukan route port, dan designated port, serta memblokir port yang berpotensi menyebabkan loop. Hal ini menjamin jaringan tetap stabil dan tetap mendukung redundansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktikum pada modul 5. Yang pertama di sini ada praktikum pertama, yaitu akan mengkonfigurasi dasar dari frame relay. Tujuannya di sini adalah untuk memahami konfigurasi dasar relay dan komunikasi antar router menggunakan PVC. Sini untuk langkah praktikum yang tersendiri adalah akan mengkonfigurasi IP address pada interface serial pada masing-masing router. Akan selanjutnya mengaktifkan encapsulation frame relay pada interface serial. Yang keempat adalah dengan menentukan mapping DLCI menggunakan perintah frame relay map IP. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Nah, di sini kita akan melakukan uji koneksi ping untuk koneksi antar router. Ya, dapat dilihat di hasilnya pada kedua router saling berkomunikasi. Ya, di sini kedua buah router dapat saling berkomunikasi dengan baik setelah melakukan konfigurasi DLCI dan juga IP address yang dilakukan dengan baik.
Selanjutnya adalah contoh praktikum 2 yaitu frame relay dengan subinterface dan juga routing. Di sini akan menerapkan frame relay menggunakan subinterface point to point serta konfigurasi routing dinamis. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama kita akan membuat topologi 2 router dengan LAN di masing-masing sisi. Selanjutnya akan mengkonfigurasi subinterface serial dengan mode point to point. Yang ketiga adalah mengatur DLCI pada masing-masing subinterface dan mengkonfigurasi IP address pada LAN dan interface serial. Dan juga akan mengaktifkan routing dinamis menggunakan RIP. Selanjutnya kita akan melakukan uji koneksi. Di sini kita akan melakukan ping dari router Bandung menuju router Jakarta. Ya, jadi host pada LAN kedua router sini dapat saling terhubung melalui frame relay. Kita lanjut ke contoh praktikum ketiga. Pada contoh ini merupakan penggunaan frame relay untuk multi point. Nah, jadi di sini akan memahami implementasi frame relay multi point yang akan menghubungkan lebih dari 2 router melalui satu interface serial dan satu cloud frame, serta akan menguji komunikasi antar jaringan yang terhubung. Untuk langkah kerja yang tersendiri, pertama di sini akan membuat topologi jaringan terdiri dari 3 router yang terhubung dalam satu cloud frame relay. Selanjutnya akan mengkonfigurasi IP address pada masing-masing interface dan mengaktifkan encapsulasi frame relay pada interface serial untuk setiap router. Di sini akan menentukan nomor untuk DLCI yang berbeda untuk setiap router sesuai dengan pasangan koneksi yang ada pada cloud frame relay dan mengkonfigurasi routing dinamis atau RIP agar pada setiap router dapat saling mengenali jaringan yang terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan uji ping. Di sini berdasarkan hasil pengujian bahwa seluruh router dan host dapat terhubung dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat pengiriman data itu berjalan dengan sukses melalui jalur virtual frame relay. Oke, selanjutnya di sini adalah tugas praktikum 1. Untuk tugas ini kita membangun sebuah topologi jaringan di mana ada satu cloud dan 3 router. Untuk router 1, konfigurasinya itu kita beri nama hostname router 1, lalu kita gunakan serial sebagai interface-nya dengan port 2. Lalu kita pakai IP address 30.31 dan 25.25.250. Selanjutnya untuk mengaktifkan frame relay, kita ketikkan command encapsulation frame relay, no shutdown dan clock rate 64.000. Dan untuk frame relay, pertama kita berikan map IP 30.31.401 broadcast. Untuk yang kedua itu ada di titik 2401 broadcast, dan yang ketiga ada di titik 3501 broadcast. Lalu kita setting untuk no keep alive, kita exit, dan kita save. Sama seperti setting pada router 1, untuk router 2 dan juga router 3, kita setting dengan hal yang sama, bedanya kita berikan hostname untuk router 2 itu router 2, dan untuk router 3 kita berikan nama router 3. Untuk konfigurasi cloud-nya di sini, untuk serial interface pada router 1, serial 1 kita berikan DLCI 401 yang ke-map untuk serial 2 dengan DLCI 302, lalu serial dari router 1 DLCI 501 mengarah ke serial 3 dan mengarah DLCI 303. Untuk router 2 DLCI 302 mengarah ke serial 1 dan mengarah ke DLCI 401. Router 2 DLCI 403 mengarah ke serial 3 dengan DLCI 502. Untuk router 3 menggunakan DLCI 303 mengarah ke serial 1 lalu mengarah ke DLCI 501. Hasil tes ping di sini bisa dilihat pada router 1 saat di-ping ke IP address router 2 yaitu 30.32, maka tidak ada request timeout dan semuanya berhasil sukses 100%. Dan juga saat kita tes ping ke router 3 yang dibedakan dengan angka akhirnya titik 3, bisa dilihat juga di sini ada 100% sukses rate. Kalau kita coba demo langsung, bisa dilihat di sini rangkaiannya. Lalu untuk konfigurasi cloud-nya pada config dan juga frame relay bisa terlihat di sini ada from port dari serial 1, ada sublink dan juga arah portnya.
Dan jika kita tes ping pada masing-masing router, ini di router 1 kita coba ping ke arah router 2 yang ditandai dengan IP address 30.30.30.2. Dan kita coba akan ping ke 30.30.30.3 sebagai router 3. Oke, kita coba sebaliknya dari router 2. Ping 30.30.30.1 dan juga 30.3. Semua tes ping sudah berhasil, yang menandakan konektivitas dari rangkaian ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk tugas praktikum 2. Baik, selanjutnya ada tugas praktikum 2. Di sini adalah diminta menggunakan konfigurasi RIP versi 2 untuk contoh praktikum kedua. Jadi di sini pada konfigurasi sebelumnya yaitu memiliki konfigurasi untuk router 0 yang merupakan Bandung dan juga router 1 yang merupakan Jakarta. Di sini protokol yang digunakan adalah sebelumnya menggunakan standar RIP versi 1. Jadi di sini untuk mengaktifkan RIP versi 2 kita perlu menambahkan perintah versi 2 dan nor auto submeri agar subnet mesh-nya dikenali dengan baik. Pada gambar diperlihatkan konfigurasinya. Selanjutnya kita akan mengecek apakah konfigurasi RIP versi 2-nya ini dapat bekerja secara real time. Dapat di sini ada dengan menggunakan show IP route dan juga menggunakan debug IP read. Di sini melihatkan jalur konfigurasi dari RIP versi 2-nya tersebut. Baik, untuk selanjutnya untuk masih tugas praktikum 2 di sini diminta memodifikasi pada contoh praktikum 3 menggunakan konfigurasi EGRP. Ini pada sebelumnya terkonfigurasi dengan RIP, jadi kita akan menghapus konfigurasi RIP sebelumnya dengan no routing RIP. Di sini pada praktikum 3 terdapat 3 router yang kita akan mengganti router RIP menjadi router EGRP. Di dalam EGRP-nya sendiri kita akan menentukan autonomous system atau S sebagai number, dan di sini kita akan menggunakan AS number 100. Lakukan pada setiap router yang terhubung dengan frame relay. Nah, di sini untuk verifikasi konfigurasi RIP sudah terpasang dengan baik, kita akan menjalankan perintah IP EGRP tetangga neighbor. Jadi di sini akan menandakan bahwa EGRP berjalan secara normal dan router telah berhasil membentuk eject city dengan kedua router lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tugas praktikum 3. Di sini kita diminta untuk merancang topologi jaringan menggunakan implementasi real. Nah, di sini topologi jaringan wide area network menggunakan protokol frame relay menghubungkan dua lokasi kantor, yaitu kantor pusat dan juga kantor cabang. Sesuai dengan instruksi implementasi akan mencakup konfigurasi router. Di sini untuk server menggunakan layanan HTTP dan DNS. Untuk di sini merupakan tabel pengalamatan atau addressing, di mana untuk alokasi one frame relay untuk network menggunakan IP 173.1.6.1.0 dengan subnet mesh-nya menggunakan 255.255.255.0 dengan IP root di sini masing-masing, yaitu pada IP root pusat menggunakan IP 172.1.6.1.1 dan pada router cabang menggunakan IP 172.1.6.1.2. Dan juga di sini kita akan mengkonfigurasi server di pusat dengan DNS service-nya sendiri on dengan address 192.1.8.1.0 dan juga keadaan HTTP on dengan name www.test.com di sini. Selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi one. Di sini kita akan mengeping ke IP 172.1.16.1.2. Di sini kita lihat bahwa telah terkonfigurasi dengan baik sehingga dapat terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan tes HTTP. Di sini kita menggunakan PC5. Kita menuju ke web browse. Oke, kita akan mengetik alamatnya yaitu HTTP. Nah,
sorry, dengan alamat www.test.com. Di sini dapat dilihat bahwa web telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, modul 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada modul 6 untuk praktikum satunya, bisa dilihat ini kita mempelajari tentang kegunaan VLAN atau Virtual Local Area Network. Topologi yang digunakan terdiri dari satu switch dan 6 PC sebagai host. Tujuan utama dari konfigurasi ini adalah untuk memisahkan jaringan secara logis walaupun seluruh perangkat masih berada dalam satu switch yang sama. Dalam praktikum ini, jaringan dibagi jadi 3 kategori. Pertama, VLAN 200 untuk dosen, VLAN 210 untuk sekretariat, VLAN 220 untuk hima. Setiap kategori VLAN mewakili kelompok pengguna yang berbeda. Langkah awal yang digunakan atau dilakukan adalah menambahkan perangkat dan menghubungkan ke seluruh PC dan ke switch. Setiap PC dihubungkan menggunakan kabel straight to ke port fast Ethernet yang berbeda sesuai dengan ketentuan modul sehingga setiap port dapat dikonfigurasikan dengan VLAN tertentu. Setelah itu, dilakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC. Setiap VLAN menggunakan IP network yang berbeda sehingga antar VLAN tidak berada dalam satu jaringan yang sama. Konfigurasi IP dilakukan melalui menu desktop pada masing-masing PC. Pada tahap selanjutnya, adalah melakukan konfigurasi VLAN pada switch melalui CLI. Pada tahap ini, VLAN dibuat dan setiap port switch diatur sebagai akses port sesuai dengan kategori VLAN masing-masing. Selanjutnya, dapat dilakukan test ping. Nah, yang sebelah kiri ini adalah praktikum satu tersebut dan bisa di test ping dan antara kedua PC di atas. Nah. Oke, bisa dilihat kalau test ping yang atas itu bisa, dan bisa lagi di test ping dengan yang bawah. Baik, dengan itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa PC pada VLAN yang sama dapat saling terhubung, sedangkan PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya itu konfigurasi VTP lagi, tapi VTP server, client, dan transparent. Pada praktikum ini, kita menggunakan 3 router dan masing-masing berperan sebagai VTP server, VTP client, dan VTP transparent. Yang pertama itu server yang paling atas, kedua itu VTP client yang kiri bawah, dan VTP transparent yang kanan bawah. Ketiga router dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel cross sesuai dengan port yang ditentukan pada modul, sehingga bentuk topologi segitiga. Setelah perangkat saling terhubung, dilakukan konfigurasi dasar melalui CLI. Pada tahap ini, masing-masing router diberi hostname sesuai perannya, yaitu server, client, dan transparent. Selanjutnya, masing-masing router dikonfigurasi dengan mode VTP yang berbeda. Router server sebagai VTP server, router client sebagai VTP client, router transparent sebagai VTP transparent. Mode ini menentukan bagaimana setiap router dapat membuat atau menerima VLAN. Setelah itu, dibuat VLAN 10 dan 20 di router server, VLAN 30 dan 40 pada router client, dan VLAN 50 dan 60 pada router transparan. Selanjutnya bisa dilihat di topologinya. Pertama yang ke atas dulu, untuk yang server, VLAN switch. Ya, di sini bisa dilihat kalau VLAN pada server itu terbentuk. VLAN 10 dan 20 pada VLAN terbentuk, dan VLAN tersebut menunjukkan berhasil. Selanjutnya bisa dilihat di server client yang di kiri bawah. Ya. Di sini bisa dilihat kalau VLAN tersebut tidak terbentuk pada router client. Tidak ada VLAN 30 dan 40 karena klien ini sendiri hanya bisa menerima dari server. Selanjutnya bisa dilihat di router transparent yang kanan bawah, sama seperti tadi.
Nah, bisa dilihat kalau VLAN pada transparan terbentuk yaitu VLAN 50 dan 60 karena VLAN transparent ini bisa membuat VLAN-nya sendiri tanpa bergantung pada server dan dia tidak bisa menerima VLAN dari server. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada percobaan ketiga ini dilakukan konfigurasi Spanning Tree Protocol atau STP yang bertujuan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan dengan banyak jalur antar switch. Bisa dilihat pada gambar bahwa ada beberapa switch yang saling terhubung membentuk lebih dari satu jalur. Kondisi seperti ini sangat berpotensi menimbulkan loop jika tidak dikontrol, sehingga STP diperlukan untuk menjaga stabilitas jaringan. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, kami membuat topologi jaringan dengan lebih dari satu jalur antar switch. Lalu yang kedua, kami mengaktifkan VLAN dan trunk pada interface yang saling terhubung antar switch. Kemudian, kami mengonfigurasi prioritas port dan VLAN untuk menentukan switch yang akan berperan sebagai root bridge. Lalu yang keempat, kami mengamati status port menggunakan perintah show spanning tree untuk memastikan STP bekerja dan terdapat port yang masuk ke status blocking. Lalu yang terakhir, kami melakukan uji konektivitas. Bisa ke Cisco-nya. Sebagai pengujian, kami mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Dan hasil paketnya akan berhasil terkirim dengan baik. Hal ini menandakan bahwa STP berhasil menentukan root break dan memblokir jalur tertentu untuk mencegah terjadinya loop tanpa mengganggu komunikasi jaringan. Bisa dilihat hasilnya sukses. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini merupakan hasil rangkaian dari topologi yang ada pada tugas 1 modul 6 yang dimana terdiri dari switch dan juga PC. Pada hasil rangkaian ini, terdapat 3 jalur untuk soalnya, yaitu ada jalur merah, jalur ungu, dan juga jalur kuning. Pada jalur merah itu dari PC3 hingga ke PC7 yang melewati switch 7, switch 4, switch 5, switch 2, hingga switch 10, dan terakhir switch 7. Dan untuk jalur ungu sendiri, dimulai dari PC2 hingga PC6, dari PC2 dilanjutkan oleh switch 8, switch 3, switch 4, switch 10, switch 2, dan juga switch 9, dan terakhir disambungkan dari switch 9 ke PC6. Dan untuk jalur kuning sendiri, dia dari PC4 hingga ke PC5, dari PC4 melewati switch 11, switch 6, dan switch 6 menyambungkan ke PC5. Jalur merah ini, dia menggunakan VLAN 2, sama seperti jalur ungu yang juga menggunakan VLAN 2, selanjutnya adalah jalur kuning menggunakan VLAN 1. Di sini terlihat pengujian koneksi. Yang pertama, koneksi dari PC3 ke PC7. Pertama, kita akan mengeping yaitu 10.10.1.6 yang merupakan IP address PC7. Bisa terlihat di sini sukses, dan juga saat kita tes kedua yaitu untuk PC2 dan ke PC6 yang menggunakan VLAN 2, yang dimana PC6 itu memiliki IP address 10.10.1.5, maka juga berhasil. Dan saat kita mencoba di tes 4 untuk PC3 ke PC4 yang dimana itu merupakan VLAN yang berbeda, itu VLAN 2 dan juga VLAN 1, maka hasilnya akan request timeout yaitu gagal karena berbeda VLAN. Sama seperti tes 5 itu PC2 ke PC5, maka hasil akan gagal karena berbeda VLAN. Bisa dilihat di sini untuk hasil rangkaiannya. Dan untuk konfigurasi setiap PC-nya diberikan IP configuration, dan juga untuk setiap switch-nya diberikan penamaan hostname-nya sesuai dengan nomornya. Untuk koneksi di sini menggunakan Fast Ethernet. Kita akan coba salah satunya tesnya itu tes 1 PC3 ke PC7. PC3 di sini kita akan coba ke desktop, command prompt, dan ping 10.10.1.6. Maka akan berhasil karena mereka dalam satu jaringan VLAN yang sama yaitu VLAN 2. Jika kita mencoba untuk VLAN yang berbeda, yaitu kita ambil contoh PC3 ke PC4. Sini PC3 kita ngeping ke 10.10.1.3 yaitu PC4. 10.10.1.3. Maka hasilnya akan request timeout karena tidak bisa berkomunikasi karena berbeda VLAN. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di tugas 2.
Oke, selanjutnya pada tugas kedua ini akan dijelaskan 3 istilah penting yang berkaitan dengan spanning tree protocol, yaitu blocking interface, broadcast looping, loopback, dan hotback uplink. Hal yang pertama, blocking interface yaitu kondisi di mana port switch diblokir oleh STP untuk mencegah terjadinya loop jaringan. Lalu yang kedua, broadcast loopback, yang itu kondisi ketika paket broadcast berputar kembali ke pengiriman akibat loop yang dapat menyebabkan gangguan atau broadcast stop. Lalu yang terakhir, hotback uplink, yaitu jalur cadangan yang otomatis aktif ketika jalur utama mengalami gangguan sehingga jaringan tetap berjalan. Kesimpulannya, ketiga konsep ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan jaringan. Bisa next slide. Oke, yang terakhir kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan frame relay dan switching layer 2 memiliki peran yang sangat penting dalam membangun jaringan yang efisien dan stabil. Frame relay memungkinkan konektivitas WAN yang lebih hemat biaya melalui penggunaan PVC dan GLCI, sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, penerapan VLAN dan PTP terbukti mampu meningkatkan keamanan jaringan sekaligus mempermudah proses pengelolaan dan pengorganisasian jaringan. Pada sisi keandalan jaringan, Spanning Tree Protocol atau STP berperan penting dalam menjaga kestabilan jaringan dengan cara mencegah terjadinya loop pada jalur redundan. Dengan demikian, seluruh teknologi yang diterapkan dalam praktikum ini saling mendukung untuk menciptakan jaringan yang sama, yang aman, efisien, dan dapat beroperasi secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.